Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya perkenalkan, saya Muhammad Imron dari Sidoarjo, dari Desa Jati. Saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya, tapi sekarang sawah saya ada di Sidoarjo. Kebetulan di tempat saya bekerja ada sekitar 8 bulan yang lalu, ini mengerjakan rombong untuk kaki lima untuk salah satu parpol. Yang saya kagetkan, rombong ini dibagikan secara gratis di kantong-kantong umat Islam di Jawa Timur. Ternyata setelah saya tanyakan ke teman-teman saya di Jakarta, ini juga terjadi di Tangerang. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian tadi, rupanya ada persoalan ekonomi di umat ini yang, mohon maaf kalau istilahnya orang Jawa, nek wetengmu dorong beres. Jadi kalau kita ini urusan dengan perut belum selesai, kayaknya mudah dibelokkan, dan ini sedang terjadi. Pertanyaan saya cuman, apa yang harus kami lakukan? Mengingat ini kayaknya ini investasi untuk urusan tahun 2019 ini, dan itu tidak jauh. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya berharap pada hadirin, mari kita doakan kepada Ustadz Alfian Tanjung ini tidak capek, tidak lelah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang diketahui, dan sadar bahwa kita sedang dalam posisi yang tidak mudah sekarang ini. Saya kira itu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal, asli saya Magetan. Kemudian domisili saya sekarang di Surabaya, di Jalan Demak. Yang ingin saya tanyakan, saya was-was, Ustaz. Karena apa? Sebagai warga Magetan asli, yang dulunya di Madiun itu dan Magetan adalah basis dari komunis. Nah, sampai sekarang apakah Magetan dan Madiun itu sebagai basis dari PKI, dan apakah hubungannya dengan pasukan Siliwangi? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Toton, asli Sampang, Madura, domisili sekarang di Kalijudan. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Alfian Tanjung dan Ustadz Fahim, terkait kemarin hasil dari aksi bela ulama 112, itu kan dari imam besar kita Habib Rizik Syihab dan GPNF MUI Ustadz Bahtiar Nasir menghimbau agar kita membalas keburukan dengan akhlak yang terbaik. Nah, dengan penjelasan yang tadi, fakta-fakta yang dipaparkan tadi, mulai dari rezim yang sudah memang berafiliasi dengan komunis, itu bagaimana sikap kita selaku santri, selaku mujahid, selaku yang mengikuti komando ulama. Kan jelas-jelas fakta tadi sudah cukup nyata itu, Ustaz. Ini apakah kita bersikap husnul huluk tadi, ataukah seperti apa? Padahal sudah fitnah-fitnahnya sangat merajalela. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuhada, Ustaz. Kelahiran Lamongan, sekarang di Probolinggo. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung tadi, sebuah hal yang cukup menarik, bahkan berisiko untuk beliau sendiri. Yang pertama, apakah dengan risiko itu Ustaz sudah di backup oleh, mohon maaf, kekuasaan yang ada seperti TNI? Karena kami sebagai orang Islam sangat tidak enak ketika mendengar itu. Karena beliau satu-satunya narasumber kita yang menyampaikan ini agar umat Islam faham tentang kondisi saat ini. Yang kedua, terus terang, banyak taklim di mana-mana, tetapi yang terkait dengan masalah politik ini sedikit sekali.
umat Islam tidak boleh buta tentang politik. Karena Nehmeddin pernah bicara, ketika umat Islam tidak paham politik, akan dikuasai politikus-politikus yang akan membasmi Islam. Kemudian yang ketiga, musuh-musuh sekarang kita sudah kolaborasi, baik komunis, Syiah, termasuk orang-orang munafik liberal. Lantas cara bagaimana kita untuk bisa menghabisi mereka? Yang terakhir, jikalau diizinkan, kita ketemu dengan Ustadz Hasyim Yahya. Mohon waktunya sebentar saja agar beliau bicara tentang heroik beliau ketika membunuh seorang misionaris itu, agar memberikan wacana kepada kita untuk membangkitkan hero kita semuanya. Sekian, terima kasih. MH Lukman, Ibrahim Isa dan kawan, mereka masih hidup, usianya sekitar 80-90 tahun, ada di Belanda. Jadi kalau kemarin sempat dengar Munir dibunuh, ya kalau yang ngerti peta politik nasional, ngerti kebangkitan PKI, nggak bakal berisik. Tinggal Munir dibunuh, ya udah biarin, emang harus dibunuh, karena dia datang ke Belanda itu untuk mengambil dana sebanyak 4 miliar untuk kelanjutan kebangunan gerakan-gerakan Kiri Baru. Tapi saya tidak ingin berdebat di situ, karena biasanya di sini ada karena merasa temannya, merasa HMI. Memang Munir dulu HMI, tapi transformasi ideologi dia kemudian memang dia tergerus dengan semangat Kiri Baru. Apa jawaban saya untuk masalah rombong? Nah, rombong yang banyak itu kerja mereka. Mereka punya program seperti dulu kita pernah punya yang namanya BMT, Bank Muamalat wa Tamwil. Coba diingat-ingat. Tapi BMT kita akhirnya tidak cukup meruas. Ada satu-satu memang. Ya kalau nggak salah di mana, di Lumajang atau di mana, ada yang bagus-bagus yang sampai triliunan asetnya, tetapi dia tersentralisir, tidak menyebar. Nah, kalau betul kata Bapak tadi, mereka memang sedang membangun jaringan, sel-sel mereka dibangun. Mereka itu dibantu, diberikan gerobak atau rombong itu, nanti mereka akan dibantu modal, dan mereka wajib kumpul untuk mendapatkan doktrin-doktrin komunis. Jadi Bapak betul Pak, dan saya ingin membuktikan emang itu betul. Yang turun siapa? Langsung Ibrarui Aidit, Ilham Aidit. Ya, jadi anak-anak cucu-cucunya Aidit turun semua. Makanya kalau bicara soal PKI lalu kita menganggap ini urusannya tidak bisa dilihat secara ini, kita akan coba lihat. Saya akan tunjukkan dulu. Walaupun mungkin pembahasan detail nanti kita bicarakan di Muhammadiyah. Saya akan ajak jamaah untuk menengok bagaimana kelompok PKI itu bergerak, dan kemudian mereka punya nih, saya akan tunjukkan saja bukti yang paling dekat. Nah, ini ya, buku ini ditulis oleh anak seorang PKI dari Solo, dan orang ini sekarang sudah menjadi anggota DPR RI 3 kali. Dia adalah orang yang kemarin tuh yang namanya Iwan apa yang mau bunuh tentara. Nah, Iwan Bopeng itu dia yang bela, nggak boleh diganggu-ganggu dia katanya. Jadi memang PKI, nah ini buku ini sudah tersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Ya, kalau orang berbangga jadi anak PKI, beli bukunya saja sudah sampai 2 juta, lalu melawan PKI-nya, Anda udah punya buku belum? Baca pedomannya. Bukan, saya tidak ada urusan bawa ini buku tulisan saya cuma bawa sedikit, nggak bisa bawa banyak-banyak. Kan bagasi nggak bisa bawa banyak-banyak. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan, mereka buku ini sudah 2 juta. Lalu kita lihat lagi buku ini judulnya Aku Bangga Anak PKI. Saya jawab ini kenapa? Untuk dipahami bahwa, nah mereka kemudian tulis lagi buku berikutnya. Nanti kita bahas di forum yang siang nanti. Bayangkan, betul kata Bapak tadi pada Pak Syuhada. Kalau Bapak bilang begitu, saya memang kalau hitung-hitungan bahasa Betawinya Pak, ngeper juga saya Pak. Tapi apa? Tadi Ustadz bilang, atau kita mau dimati ke mati kan? Kalau tak mati di ujung pedang, kan mati juga akhirnya nanti. Beragam sebab yang akan datang, namun mati hanya sekali. Mati sekali. Lu penakut mati juga, lu berani mati juga. Orang pemberani matinya cuma sekali, orang penakut matinya berkali-kali. Ya, nah itu dia tuh guru kita. Nah, jadi buat jawaban tadi, bagaimana caranya?
Ya pilihannya kalau masih paling mungkin ya kita imbangi dengan acara yang sama. Kalau tidak, semampu kita, teman-teman itu dikasih tahu, Anda jangan, ya tapi susah ya Pak ya, biasanya kita malah dibantah, lo ngomong doang lu gitu, kalau bahasa Betawinya gitu kan. Tapi intinya saya ingin membenarkan apa yang Bapak temukan begitu. Tahun 1948 adalah PSM Takeran di Magetan. Sekitar bulan September tahun 1948, pimpinan pesantrennya pesantren diserbu oleh kawanan PKI. Pak Yainya dibelah kepalanya, santrinya sebanyak 108 orang di Magetan itu dibunuh dan mereka dimasukkan ke dalam lubang yang dalamnya cuma 12 meter. Dan itulah sebetulnya akan mereka lakukan kalau nanti mereka berkuasa. Sekarang di DPR itu sudah 118 orang kader-kader PKI yang jadi anggota DPR. Iya, baik yang langsung seperti Ripka Ciptaning, Rika Diah Pitaloka, Budiman Sujatmiko. Ini yang Pak Sohada bilang tadi ya Pak, nyebut-nyebut nama begini kan, tahu-tahu keluar somasi ya. Ya kan, kemarin saya disomasi oleh Teten Wasduki. Wah iya, udah berani, walaupun dia seperti zaman sekarang kan gitu, kalau kita tabrakan mobil dengan mobil, yang menang yang paling berani walaupun salah. Kamu yang salah kan gitu sekarang. Walaupun dia mana yang salah dia, nggak ada, maaf ya nggak sengaja, jarang kita ketemu begitu. Kalau kita bawa kendaraan lalu bertumbukan atau tabrakan, walaupun kita yang salah, biasa kita buru-buru nyalahin orang lain. Itu watak PKI itu. Dan watak PKI jadi kelakuan kita sehari-hari. Sama dengan bicara begini, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada nggak di masyarakat yang bicara begitu? Banyak, itu komunis, ateis sudah kalau mau tahu. Orang beriman dia sangat yakin rizqu minallah min haitsu la yahtasib, dia paham, dia kerja. Jadi kita ini anti PKI tapi mentalnya PKI, kan ribet. Nah, makanya harus ngaji itu nanti. Nah, jadi kasus tadi, mana tadi yang dari Magetan? Halo? Ya, Adek, kalau boleh saya bilang Magetan kader-kader mereka masih ada. Ya, tapi saya sudah ke sana beberapa kali, memang cukup serius di sana, ada front anti komunis. Cuma ada satu keluhannya, yang turun orang tua terus. Anak-anak remaja, mahasiswa nggak ada yang mau ikut. Kenapa nggak nyambung? Karena di buku sejarah kita sejak tahun 2004, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membiarkan buku sejarah PKI G30S tanpa PKI. Jadi di buku-buku sejarah anak-anak kita sekarang itu tidak ada lagi Pak G30S PKI, yang ada G30S. Kalau bahasa Betawinya G30S doang. Nah, jadi jangan marah pada mereka. Mereka tidak punya pengetahuan, belum pengkaderan. Mereka punya pengkaderan namanya Kurpol, Kuliah Revolusi Politik. Di antara mereka nanti akan membuat sejarah yang namanya sejarah kemerdekaan Indonesia. Ditulis besar-besar di papan tulis. PKI. Adik-adik, apa PKI? Partai Komunis Indonesia. Salah. Apa PKI? Partai Komunis Indonesia. Salah. Apa? Partai salah. Yang betul PKI ini adalah Partai Kemerdekaan Indonesia. Apa PKI? Partai Komunis. Salah. Udah mantap semua? Salah, salah. Hidup PKI, hidup PKI, hidup PKI. Jadi tanamkan itunya, yel-yelnya. Jadi mereka ditanamkan dulu yel-yel bahwa PKI itu bukan partai komunis, tapi partai kemerdekaan. Tetapi mereka teriaknya hidup PKI, hidup PKI. Nah, itu terjadi di sebuah sekolah. Satu hari seorang guru sejarah tuh menyongsong saya sambil menangis. Ustadz, saya barusan bertengkar dengan murid saya. Kenapa Bu Guru? Saya sedang menyerangkan tentang bahaya laten komunis dan gerakan komunis bla bla bla. Murid saya marah. Ibu Guru, kalau Ibu Guru bilang lagi Partai Komunis Indonesia PKI, ibu saya pukul nanti. Bayangin itu. Jadi hati-hati, biar tahu aja, mereka juga melatih anak-anak itu lewat API, Aliansi Pelajar Indonesia, AFRA, anti fasis rasis. Kalau di Jakarta namanya Bajak, saya tidak tahu kalau di Surabaya. Jadi jangan dianggap sepele para jamaah. Pengkaderan PKI itu di tingkat pelajar, di tingkat mahasiswa. Ya. Tingkat mahasiswa itu mereka betul-betul sampai mereka ada yang bertakbir anjing hu akbar. Ada ya, nanti kita di Muhammadiyah kita putar lah, kalau di sini waktunya nggak cukup.
Untuk adik yang tadi mas yang ketiga tadi aksi bela Islam segala macam tugas beliau. Nah dari Pak Syuhada saya mau ngomong apa lagi, ya udah begini bisa ya, saya udah mau dari tahun 84 saya bicaranya begini. Makanya karena komandan yang panggil Pak Haji Yasim Yahya datang loh, dia aja berani, masa gua nggak berani? Kan gua ngomong doang, beliau mau bener-bener bawa orang di beset perutnya. Kita belum bisa begitu, baru bicara doang. Pertanyaannya saya dapat backing nggak, dari siapa? Backing yang paling paten hanya dari Allah dan malaikat-malaikat Allah yang mengiringi orang yang berjihad di jalan Allah. Itu adalah penjelasan yang paling sahih bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak ada perubahan, tidak. Innallazina qalu rabbunallah summa istaqam tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusuhum wa lakum fiha ma tad'un. Cuma kalau boleh saya bilang kata cuma, militansi, keberanian tidak datang mendadak. Bapak, saya ini aktivis tahun 80-an, tampangnya aja muda. Iya, jadi keberanian itu harus dilatih, nggak bisa. Biar ente mondok berpuluh tahun di pesantren, belum tentu berani mimpin sementara, mimpin demo dulu dah, yang paling kecil. Kalau mimpin perang kan, saya juga belum, kalau beliau udah ya. Ya, saya perlu turun. Karena Rasulullah pertama kali mimpin perang umur 55 tahun. Jadi saya masih punya umur nih buat ngadepin perang ya. Ya, jadi kalau tidak salah saya tahu dalam sejarah Rasulullah itu memimpin perang langsung itu di usia 55 tahun. Itu satu ya. Jadi saya bukan asal bicara. Yang lainnya tadi apa tuh? Pengajian politik. Mulai hari ini dicanangkan kalau sebulan ada 5 minggu kan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu ada pengajian tafsir, pengajian fikih, pengajian bulughul maram, nanti pengajian politik. Terang-terangan aja ya, siasa bahasa sekalian pengajian politik biar jadi biasa nih kuping dengernya nih. Iya, ada pengajian apa? Pengajian politik, keren loh gitu ya. Ini kan awas loh, awas di masjid nggak boleh ngomong politik. Gitu terus kan? Sementara dari gereja, dari wihara semua sudah mewajibkan mencoblos nomor 2. Sementara kita di sini jangan ngomong politik. Nah, kita takut ya. Mungkin untuk Pak Syuhada, untuk resiko saya cuma punya permintaan doa. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang berjuang dan didoakan oleh temannya, maka Allah punya hak untuk mengabulkannya. Dan satu hadis yang sempat saya pelajari, tapi nanti kalau ada matan tolong dikasih tahu. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa orang yang berjihad di jalan Allah dan dia direstui oleh ibunya, maka Allah berkewajiban untuk menolong dia di dalam situasi yang dihadapinya. Nah, nanti tolong ya, nanti disimak saja. Dan saya pikir sudah saya jawab semampu saya. Untuk yang di Takran, PSM Takran segala macam, ya saya tidak bisa menjamin, tapi kekuatan masyarakat di sana yang anti PKI cukup dibangun. Untuk saat ada pernyataan soal aksi bela Islam segala macam, saya cuma mau kasih tahu, aksi bela Islam ini kan rentetannya jangan lupa dengan Parade Tauhid. Pemicu pertama kan kasus Solo, ketika ada pemuda Ansor, maaf ya itu fakta ya, yang gendong-gendong palang salib. Itu dulu rangkaiannya. Kemudian ada aksi Parade Tauhid Solo, terus Parade Tauhid kemana, lalu kemudian tanggal 16 Agustus 2015 Parade Tauhid Indonesia. Kita harus lihat itu rangkaian, jangan lupa dengan asbabul wurud ya, cerita-cerita awal. Nah kemudian mulai aksi bela Islam pertama 14 Oktober 1410, 4 November bulan 11 dan 212. Dan saya memang sepakat dengan Ustadz, ini tidak boleh keterusan aksi demo terus ya. Kapan perangnya? Nah itu mesti ada bab perang ya. Nah kalau udah bicara bab perang, segera berlatih di belakang, nggak usah berisik ya. Siapa yang jadi konglomerat, siapa yang jadi ahli intelijen, harus mulai gitu. Jadi kalau ada aksi ya ikut-ikut saja, tapi pembagian perannya mulai dilakukan. Karena tidak sampai tahun 2018 nanti, apakah PKI-nya, apakah Syiahnya akan mulai meletuskan senjata. Kalau mereka mulai meletuskan senjata, jawaban kita adalah infiru wasikolan wajahidu fi sabilillah. Nggak ada, dalam keadaan ringan maupun berat kita akan hadapi mereka dengan meminta bantuan pada Allah dan arahan taujih dari para ulama kita. Takbir, takbir, takbir.
pagi ini Cina kita selesaikan, nanti jawaban berikut dari guru-guru kita, dan berkenan untuk Ayahanda Hasyim Yahya, kalau berkenan saja terserah beliau ya, kalau beliau mau bicara ya bicara tentang bagaimana dulu, tapi Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab secara singkat saja. Ada seorang ulama masa lalu, dia meneliti Al-Quran. Dari seluruh ayat Al-Quran diteliti, akhirnya dia sampai kepada satu kesimpulan, bahwa ayat Al-Quran yang paling banyak dan paling jelas membicarakan topik nomor satu, urutan pertama tauhid, wajibnya tauhid dan haramnya syirik, urutan pertama. Kemudian diteliti oleh dia, ayat yang paling banyak, yang paling jelas, nomor dua menjelaskan apa? Al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Loyalitas kepada mukmin dan kebencian serta permusuhan terhadap orang kafir. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya akan menunjukkan satu bagian akidah daripada al-wala wal bara. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 8 ayat 30. Wa'id yamkuru bikal ladina kafaru liyasbitu au yaqtuluk au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mukmin, muslim, manusia, saya Allah penguasa langit buka rahasia buat kalian. Apa rahasianya? Yang namanya orang kafir, siapapun dia, agama apapun dia, perjuangan apapun yang dia lakukan terhadap kalian, dia orang kafir akan melakukan tiga hal. Satu, akan memenjarakan kalian. Dua, membunuh kalian. Tiga, mengusir kalian. Itu al-wala wal bara. Oleh karena itu, maka ulama mengambil satu kesimpulan, kalau dirimu diganggu, kau orang mukmin harus sabar, siapkan 1000 kesabaran. Tapi kalau din diganggu, Allah dihina, Al-Quran dilecehkan, siapkan 1000 nyawa untuk menghadapi mereka. Saya akan cerita, Pak, dengarkan, cerita ini sudah selalu saya ceritakan, saya ulang kembali. Waktu Umar Ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin, sepertiga bumi di bawah kekuasaan Umar. Tiba-tiba pada satu waktu Umar mendengar satu berita. Apa kata Umar? Wallahi, pada saat aku mendengar berita ini, lebih aku senangi daripada aku mendengar berita bahwa pasukanku bisa menaklukkan satu kota dan membawa ghanimah, rampasan perang. Berita apa itu ya Amirul Mu'minin? Apa kata Umar? Berita dari Bahrain, negara Bahrain, tidak jauh dari Madinah. Berita apa itu? Di Bahrain ada beberapa anak main futsal. Tiba-tiba satu anak nendang bola kena pendeta. Diminta oleh anaknya, Pak Pendeta, kembalikan bolaku, kami gak sengaja. Kata pendeta, enggak. Diminta lagi, pendeta kembalikan bola, kami gak sengaja. Enggak. Akhirnya satu orang berdiri, yang paling tua di antara mereka. Pendeta, demi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, kembalikan bola kami. Apa kata pendeta? Menghina Islam pendeta itu, menghina Allah, menghina Rasul. Apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda tersebut? Belum lulus SD loh ini anak-anak ini. Itu pendeta itu didatengin, dimasah, dikeroyok, akhirnya masuk UGD. 3 hari kemudian mati. Berita itu sampai kepada Umar. Apa kata Umar? Wallahi, saya mendengar berita ini lebih aku senangi daripada aku mendengar berita pasukanku menaklukkan satu wilayah dan membawa ghanimah. Kenapa ya Amirul Mukminin? Karena Allah masih menjaga din ini dengan cara menanamkan perasaan permusuhan terhadap anak-anak, pada anak-anak terhadap orang kafir. Takbir. Jadi begitu. Terhadap orang kafir itu tidak ada husnudzon, harus selalu kita suudzon dan hati-hati kepada dia. Kemudian yang kedua, saya tambahkan sedikit tentang politik. Kalau kita belajar politik, mungkin ada bapak-bapak yang jurusan sosial, inti utama politik itu sebenarnya 2. 1 kekuasaan, yang kedua hukum.
Ternyata kalau kita buka Al-Quran, tidak ada topik yang paling banyak kecuali bicara dua, kekuasaan dan hukum. Tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah. Ayat pertama kalau kita buka Al-Quran sudah bicara itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tidak ada yang paling banyak dibicarakan kecuali wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ngaji dimanapun, kapanpun, kitab apapun, ayat apapun, pasti kita ngaji politik. Takbir. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh ngaji politik, sama dengan mengatakan tidak usah ngaji, tidur aja. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sudah benar kita ini. Akan lebih benar lagi kalau kita setiap hari seperti ini, ya. Takbir. Saya rasa cukup. Itu bermula dari tulisan bersambungnya Jenderal TB Simatupang, Ketua Dewan Gereja Indonesia, di Sinar Harapan, yang mengatakan bahwa Dewan Gereja sedunia itu akan mengadakan kongres sidang raya Dewan Gereja yang keempat atau kelima di Jakarta sedunia. Nah, itu. Nah, ini disebutkan semua dan mengatakan bahwa konferensi sidang raya Dewan Gereja sedunia ini itu akan dihadiri oleh 600 gerakan pendeta gerakan oikumene sedunia, penyatuan gereja-gereja sedunia 600, kemudian 2.400 observer, pengamat. Jadi 2.400 dari semua lapisan, golongan cendekiawan yang ahli dan jumlah 3.000 orang ini datang ke Indonesia bukan untuk sidang raya itu saja. Jauh sebelum itu, mungkin 1 bulan 2 bulan sebelum itu, dia sudah menyebar ke Sumatera, ke Sulawesi, ke segala pelosok dengan melakukan itu tadi, diskusi-diskusi ilmiah yang sifatnya adalah pemurtatan kaum muslimin, terus pengobatan massal seperti Osborne, ingat yang berumur itu masih ingat. Jadi dia datang di lapangan, kemudian ada yang pura-pura lumpuh, terus begitu didoakan sama Osborne, terus langsung dia bisa jalan. Nah, kemudian mengadakan kesenian dan macam-macam. Maaf saya potong sekarang. Sekarang ini TV-TV kita itu semua itu memuat yang katanya dia kebudayaan, tapi kebudayaan PKI. Kemudian PKI yang dimusuhkan, kayak reok, kayak apa segala macam dan lain sebagainya. Ini yang semua menganukan kita. Coba lihat, apa penduduk Indonesia ini cuma orang Papua yang dimunculkan terus di TV-TV-nya musuh-musuh Islam ini cuma itu. Soal penduduknya Indonesia ini cuma orang-orang Papua. Setiap dianukan Borobudur dan ditimbulkan masjid nggak ada anunya. Nah, ini yang dilakukan mereka tentang itu. Jadi rencananya itu 22 Juli tahun 75 sampai 15 Agustus tahun 75. Apa sebab dipilih waktu itu? Karena ini mereka ini paling pinter. Jadi kafir-kafir ini, Nasrani dan lain sebagainya, paling pinter itu kamuflase. Gedung yang mau dipakai untuk kongres sidang raya Dewan Gereja itu gedung patah yang sudah dipakai untuk apa itu Pacific Asian apa itu. Ini jadi dia tidak membangun gedung baru, tidak, dibikin patah dulu. Nah, terus gedungnya ini yang dipakai karena dia bisa memuat sekian ribu manusia, paling tidak kan 3.000 itu. Kalau 600 tambah 2.400. Jadi dia datang mengadakan demikian. Nah,
ini dimuat oleh Jenderal TBC Tubang di Sinar Harapan itu. Akhirnya semua tahu. Buya Hamka protes, Pak Muhammad Nasir protes, Kiai siapa? Syafi'i, Kiai siapa dan lain sebagainya itu protes ke anu. Tapi apa dijawab oleh pemerintah waktu itu? Bahwa negara kita ini menganut politik bebas dan aktif. Siapa saja boleh melakukan anu di sini. Tapi kita menolaknya itu. Karena apa? Karena ini adalah pemurtatan kepada kaum muslimin. Dan pemurtatan kepada kaum muslimin tidak ada lain kecuali ayat Al-Baqarah 190, 191. Silahkan nanti dikaji, panggil semua ulama-ulama yang anu itu nanti. Ya, mau. Jadi tinggal ini. Jadi selama kita mau ngikuti omongannya dia, takut dikatakan teroris, takut dikatakan sara, takut dikatakan anu, ya saat itu kita sudah kalah 100%. Makanya untuk menembus ini kita tobat, istighfar kepada Allah, dan yang besar itu cuma Allah. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada riya, tidak ada dan lain sebagainya. Di situ nanti Allah turunkan pertolongannya kepada kita. Mari kita tutup dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, dengan keyakinan yakin-yakinnya bahwa Allah itu maha besar. Allah besar di dalam zat, kemudian Allah besar di dalam kekuasaannya. Allah sanggup berbuat apapun yang dapat, yang dilakukan oleh Allah kalau Allah berkehendak. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan doa-doa kita. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amanina. Allahumma ighfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahida la ilaha illa ant. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdulil kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma syattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzilhum fi tahti aqdamihim. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik
Allahumma arina fihim ajaiba kudratik. Allahumma arina fihim ajaiba kudratik. Allahumma ansurna birru'bis syadid ala a'daik. Allahumma ansurna birru'bis syadid ala a'daik. Allahumma ansurna birru'bis syadid ala a'daik. Alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma rzuqhum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi min ghairi ta'abin wala nasabin wala naqsin wala masakkatin wala dairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka kunta bina basira wa anta arhamur rahimin wa anta khairun nasirin wa anta khairul makirin. Antal ghani, antal mugni, antal wali, antal wakil, antal hayyul qayyum, antal raufur rahim, wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.